Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifia Nurhani Septaningrum dengan NIM K71211048 dari kelas 2A nomor presensi 19 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai integrasi nasional. Mari langsung saja kita simak videonya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan, arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Dalam antropologi, integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan atau pembauran suatu bangsa agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun faktor yang menyebabkan terbentuknya integrasi nasional dalam sebuah bangsa, antara lain yaitu rasa senasib seperjuangan, rasa cinta tanah air, antisipasi dari ancaman asing, budaya gotong royong, dan sebagai wujud ideologi nasional. Baik, itu tadi sedikit cuplikan video mengenai integrasi nasional. Selanjutnya, mari kita bahas secara lebih lanjut mengenai integrasi nasional. Apa sih itu integrasi nasional? Integrasi nasional merupakan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi kemudian menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, biasa disebut dengan integrasi politik. Aspek ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan aspek sosial budaya, yaitu hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Oleh karena itu, integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Yang pertama yaitu integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi horizontal dan vertikal, di mana dimensi horizontal itu menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Untuk yang dimensi vertikal itu menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Yang kedua yaitu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Namun, di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misalnya, peraturan, norma dan produser, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berada dalam masyarakat, sehingga dapat menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Lalu, apa sih pentingnya integrasi nasional? Nah, masyarakat yang terintegrasi dengan baik itu merupakan harapan bagi setiap bangsa.
Karena integrasi masyarakat itu merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara itu senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material seperti kerusakan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Namun di sisi lain banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin untuk diwujudkan, karena setiap masyarakat akan membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerjasama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang dapat mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu perlu senantiasa untuk diupayakan. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Yang pertama, yaitu adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat, di mana masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh. Misal, ketika penjajah Indonesia ingin kembali ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia akan bersatu padu untuk melawannya. Yang kedua, yaitu gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpinnya karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar, umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Kemudian, yang ketiga, yaitu kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat dapat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Kemudian yang keempat yaitu ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara untuk menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka hal itu dapat memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kelima, yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Apabila pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, apabila ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka akan muncul kesenjangan atau ketimpangan, di mana orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan adanya pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap, ada beberapa strategi yang dapat ditempuh, yaitu strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Untuk yang pertama, yaitu strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya.
Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti negara tersebut mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada di dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Dilihat dari perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan dapat dikatakan sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional. Yang kedua, yaitu strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama, namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional itu dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Sebagaimana asimilasi, proses akulturasi juga bisa terjadi dengan sendirinya tanpa sengaja dikendalikan oleh negara. Namun, bisa juga akulturasi menjadi bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham ini pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberikan kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Hal ini berarti bahwa dengan strategi pluralis ini, dalam mewujudkan integrasi nasional, negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Jadi, integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme, di mana setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.